Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gelombang 3 angkatan 1, mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang diampu oleh Bapak Samsul Bahri. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai cinta tanah air. Yang pertama yaitu mengenai pengertian cinta tanah air itu sendiri, yaitu merupakan perasaan yang timbul dalam hati sanubari warga negara Indonesia untuk mengabdi, memelihara, melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Cinta tanah air ini memiliki peran penting, yaitu untuk pembinaan bangsa, untuk membangun suatu bangsa, dan untuk memelihara integrasi nasional. Cinta tanah air ini sebetulnya jangan disalahartikan di mana kita membanggakan diri bangsa sendiri, tetapi menganggap remeh atau menganggap rendah bangsa lain atau biasa disebut dengan chauvinisme. Tetapi cinta tanah air ini harus dimaknai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Asep Ramlan, dari peserta Laskar Angkatan 1. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan wujud cinta terhadap tanah air. Sebenarnya banyak sekali perwujudan atau lingkup dari cinta tanah air, namun dalam hal ini saya hanya akan memberikan beberapa gambaran tentang lingkup cinta terhadap tanah air. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati jasa para pahlawan dan pejuang. Yang kedua, memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga, kita juga harus bangga terhadap bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, lambang-lambang negara, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita juga harus bangga terhadap produk-produk buatan Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini sangat banyak sekali produk-produk asing sehingga produk-produk kita sedikit tergeser. Nah, oleh sebab itu kita selaku warga Indonesia berkewajiban untuk menjaga produk kita supaya tidak kalah dalam persaingan. Masih banyak tentunya cara-cara kita dalam menjaga tanah air kita, namun barangkali cukup itu sebagai gambaran awal bagi kita bagaimana seharusnya kita mencintai tanah air kita. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Dik Sepna, peserta Laskar CPNS golongan 3 angkatan 1. Pada saat ini akan menyampaikan mengenai bentuk-bentuk perilaku kita yang menjadi indikator bahwa kita itu memiliki rasa cinta pada tanah air. Di antaranya yang pertama, karakter cinta lingkungan, yaitu kita mencintai lingkungan kita seperti tanah halaman, kemudian tanah negara, tanah di sekitar kita, itu semuanya kita cintai dan kita pelihara. Kemudian yang kedua, mengenai karakter bangga dan tidak rendah diri, yaitu dimunculkan dalam diri kita ini rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia sehingga kita memiliki rasa kecintaan terhadap negara sendiri. Kemudian yang ketiga, ada karakter rela berkorban, yaitu mengorbankan apa yang kita miliki, memunculkan jiwa patriotisme untuk membela negara ini. Kemudian yang keempat, itu ada karakter jujur dalam perilaku kita, ya seperti santun. Kemudian ada tanggung jawab juga, terutama dalam perilaku kita sehari-hari ya. Kemudian yang kelima, ini ada karakter yang perlu juga seperti kerja keras dan produktif. Jadi sebagai warga yang mencintai tanah airnya, itu berusaha menjadi pribadi yang produktif ya. Produktif itu menghasilkan sesuatu dengan bekerja keras, yang akhirnya itu memunculkan rasa bangga terhadap negaranya, bahwa menjadi warga negara Indonesia bisa produktif di negara ini. Kemudian yang keenam, ini karakter mandiri. Mandiri dalam arti itu bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi mandiri
tidak banyak menerima bantuan ya, kemudian banyak menggunakan produk-produk dari luar negara kita. Seperti itu contohnya. Nah, karakter-karakter ini bisa dimunculkan sejak dini. Nama saya Asep Andri Fauzi. Saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu tentang implementasi atau perwujudan cinta tanah air dalam kerja PNS. Cinta tanah air punya ruang lingkup yang amat sangat luas. Makna yang terkandung dalam cinta tanah air dapat merangsang pikiran, dapat menggerakkan hati, dapat memicu aksi. Tadi kawan-kawan saya telah menjelaskan dengan begitu jelas tentang bagaimana pengertian cinta tanah air dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana perwujudan cinta tanah air sebagai PNS. PNS khususnya di pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki fungsi yang amat vital dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Kita ambil contoh, misalnya guru. Guru memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya, mendidik siswa-siswanya. Guru harus memberikan contoh sikap cinta tanah air dengan cara mengajar dengan disiplin. Selain itu, guru juga harus menginspirasi siswa-siswanya agar dapat mempraktekkan cinta tanah air, walaupun mungkin siswa belum menyadarinya. Itu guru. Kalau misalkan teman-teman PNS yang bekerja di dinas atau di badan dapat mempraktikkan cinta tanah air dengan cara bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga dapat membantu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kondisi di organisasi tidak selalu ideal. Nah, kita sebagai PNS, khususnya yang muda-muda, khususnya yang baru, harus memberikan contoh yang dapat menginspirasi, yang mewarnai, jangan hanya diwarnai begitu saja. Mungkin cukup berat, tapi memang begitulah perwujudan dari cinta, khususnya cinta tanah air. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai cinta tanah air dan perwujudannya, baik sebagai WNI maupun sebagai PNS. Terima kasih, semoga dapat memberikan sedikit pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang.